Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Pada saat ini saudara, kita bersyukur, kita bersukacita sebab walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi virus corona yang sementara melanda di seluruh dunia, yang sementara melanda di seluruh muka bumi ini, tetapi puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih dapat mendengarkan, mengikuti, menyaksikan penyampaian firman Tuhan lewat KKR.net. Tanpa terasa, KKR yang sementara berlangsung sudah berjalan sepanjang 7 malam. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-7. Dan pada malam hari ini adalah juga pertengahan minggu yang sementara berjalan, yang biasanya kita ada malam permintaan doa. Dan pada saat ini saudara, pembahasan saya adalah bagaimana manusia melayani Allah, bagaimana saudara dan saya melayani Allah. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kerinduan kami pada malam yang diberkati ini, biarlah kiranya Roh Suci dari surga dapat bersama-sama dengan kami, dapat bertakhta dalam hati pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, hati kami telah disiapkan. Berkati seluruh sahabat istimewa di rumah dan di mana saja berada, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, tema pembahasan pada malam hari ini adalah bagaimana manusia melayani Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 menyebutkan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada 2 kata yang saya akan jelaskan pada malam hari ini, yaitu taklukkan dan berkuasa, atau taklukkanlah dan berkuasalah. Apa artinya taklukkan bumi dan berkuasa atas segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan? Konteks Kejadian 1 ayat 28, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu terdapat di dalam ayat yang ke-27, maka Tuhan berfirman, taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan. Saya coba search di Google dan di sana saya dapati James Barr menyebutkan
berkuasa atau rada dalam bahasa asli, ya, bahasa Ibrani, adalah kegiatan manusia untuk menjaga dan memelihara binatang dengan baik. Sementara menaklukkan atau kabasi adalah mengerjakan bumi atau mengelola tanah. Sejajar dengan Kejadian 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, berkuasa dan menaklukkan adalah tugas positif yang dipercayakan Tuhan sebagai pencipta kepada manusia atau kepada Adam pada waktu itu untuk menjaga, memelihara, dan mengusahakan taman itu. Seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 1 halaman 36 menyebutkan, ketika manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, maka Tuhan memberi tugas kepada manusia sebagai wakil Tuhan di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Apakah yang Allah berikan kepada kita sekarang ini? Tanggung jawab apakah itu? Bisakah itu berupa rumah kita, kebun kita, perusahaan kita, toko, atau warung, atau bengkel, dan yang lain-lain? Ingat saudara, semua ini Allah katakan haruslah kamu kelola dengan baik. Kita harus kembangkan dengan baik. Dan kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Kita harus jujur mengolahnya. Sebab Allah tahu semua yang kita lakukan, baik itu kelihatan maupun yang tersembunyi. Oleh sebab itu, marilah kita jaga kepercayaan itu dengan baik. Sahabat istimewa, manusia dan malaikat adalah pelayan Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 14, di sana disebutkan tentang malaikat. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayan mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi dalam ayat ini kita melihat bahwa malaikat adalah pelayan-pelayan yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan atau untuk melayani manusia supaya manusia boleh memperoleh keselamatan. Sahabat istimewa yang diberkati Tuhan. Di dalam Kejadian 2:8, selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dan kata ditempatkan artinya adalah untuk melayani. Ya. Jadi inilah tugas manusia, atau inilah tugas dari Adam yang baru saja diciptakan oleh Tuhan untuk melayani, menjaga, memelihara, baik itu binatang-binatang dan juga taman yang baru saja diciptakan oleh Tuhan. Jadi, manusia adalah pelayan Tuhan. Atau seorang pengelola, atau pengawas barang-barang milik Tuhan. Dan tugas seperti ini selalu disertai dengan pertanggungjawaban. Akan tiba waktunya untuk memberikan perhitungan secara pribadi. Di dalam Pengkhotbah 12, ayatnya yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Kalau begitu, apa saja yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah? Apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Pada saat ini kita akan membahas hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ada 5 hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah, yaitu tentang talenta atau kemampuan atau kesanggupan kita. Yang kedua adalah waktu atau penentuan waktu. Dan yang ketiga adalah mengenai uang. Berbicara mengenai harta nanti. Dan yang keempat adalah penata layanan tubuh. Dan yang berikut adalah penata layanan dalam kehidupan sehari-hari dari saudara dan saya. Mari kita lihat yang pertama tentang talenta. Talenta adalah kesanggupan yang dipercayakan kepada kita, saudara dan saya, dan digunakan untuk memuliakan Allah serta menjadi berkat bagi sesama. Saya bagi talenta, ada talenta rohani dan talenta jasmani. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 berbicara mengenai talenta rohani, yaitu berupa berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan juga iman, karunia untuk menyembuhkan, dan berkata-kata dengan bahasa roh, juga menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Dan biarlah digunakan untuk memuliakan Allah. Yang kedua adalah talenta jasmani, seperti menyanyi, mahir bermusik, ahli dalam IT, dan jenis-jenis kesanggupan yang lain. Dan biarlah juga itu digunakan untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Seperti pada saat ini, kita bersyukur sebab teman-teman yang ada di studio, Tuhan telah berikan kemampuan kepada mereka. Dan mereka gunakan untuk kelancaran KKRnet. Ya, ada yang pintar dalam bermusik, ada yang pintar dalam IT, dan yang lain yang dapat mengatur jalannya acara dengan baik. Dan terima kasih, karena mereka salurkan dengan baik, mereka gunakan dengan baik, dan ini menjadi berkat bagi kita semua yang dapat menyaksikan, mendengarkan siaran ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan yang ada di studio pada malam hari ini. Ya. Dan beberapa kesanggupan ada yang diwariskan, tapi kesanggupan-kesanggupan yang lain perlu untuk dilatih. Di dalam Lukas 12 ayat 48b, di sana menyebutkan setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi di satu sisi kita bersyukur kalau banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, banyak kesanggupan yang dipercayakan, tetapi ingat, lebih banyak diberi, maka kita akan lebih banyak dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi, hendaklah setiap talenta atau kesanggupan yang dipercayakan kepada kita dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bukan urusan kita mengenai banyaknya talenta yang dipercayakan, tetapi yang harus diingat ialah biarlah talenta itu, kesanggupan-kesanggupan itu digunakan secara bijaksana. Sahabat istimewa yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masuk pada bagian yang kedua atau penata layanan waktu. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Karena itu, perhatikan
perhatikanlah dengan bijaksana bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat menurut firman Tuhan. Apa yang semestinya dilakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Hosea 10 ayat 12, waktunya untuk mencari Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, kewajiban untuk mencari Allah. Pada saat ini, saya membaca beberapa survei menyebutkan ada 2 kata yang menonjol di sana. Ya, yaitu yang pertama, rasa takut. Kita takut. Dan kata yang menonjol kedua adalah khawatir atau khawatir. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat kita menyaksikan, baik itu lewat televisi, koran dan lain sebagainya, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, terjangkit oleh virus corona atau pandemi virus corona ini, dan mengakibatkan rasa takut di antara manusia, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 11 ayat 13, kita harus bangun dari tidur, sebab keselamatan sudah lebih dekat dari ketika kita menjadi percaya. Firman Tuhan menyebutkan bahwa akhir dari dunia ini bukan ada kesenangan, bukan ada kegembiraan, tetapi hal-hal yang kita alami seperti ini, itu yang firman Tuhan sebutkan. Dan Roma 13 ayat 11 sekali lagi menyebutkan kita harus bangun dari tidur, sebab keselamatan sudah lebih dekat dari ketika kita, saudara dan saya, menjadi percaya. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, kapan kita harus melakukan pekerjaan? Di dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan mengharapkan supaya kita memperhatikan sesama kita. Dia mengharapkan supaya kita dapat terlibat dalam pemberitaan Injil. Apakah itu secara langsung atau kita dapat menyokong dengan uang dan bahkan seluruh kemampuan-kemampuan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau begitu, berapa lama kita bekerja untuk kehidupan kita sehari-hari? Di dalam Keluaran 31 ayat 15, 6 hari lamanya bolehlah dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Ada 2 hal yang kita perlu tekankan di dalam ayat ini. Yaitu, yang pertama, manusia, saudara dan saya, diberikan 6 hari untuk kita dapat melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi ingat, hari ke-7 firman Tuhan sebutkan adalah haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan pada hari ke-7? Di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu,
dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, kalau saja kita mentaati, kita menuruti apa yang disebutkan di dalam Yesaya 58, maka ada janji berkat di sana. Ya. Apabila kita tidak mengurus urusan kita pada hari Sabat Tuhan, dan kita sebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, dan dengan tidak menjalankan seluruh acara, seluruh kegiatan kita pada hari Sabat, maka ada janji berkat di sana. Ya. Dan aku, kata firman Tuhan, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang berikut kita akan bahas tentang penata layanan uang. Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang murah hati. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, manusia jadi cinta diri. Dan sejak saat itu, manusia merasa segala yang ada padanya adalah miliknya, adalah hasil kerja kerasnya, dan ia berhak untuk menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Tetapi mari kita lihat konsep Alkitab. Di dalam Mazmur 24 ayatnya yang pertama, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau begitu, siapa yang punya rumah yang kita diami? Menurut Mazmur 24, milik Tuhan. Siapa yang punya mobil, kebun, perusahaan, dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Hagai pasalnya yang kedua ayat 9, kepunyaankulah emas dan kepunyaankulah perak, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Emas dan perak juga milik Tuhan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18a, Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sedangkan kekuatan yang kita miliki itu juga diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak dapat bermegah. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kalau begitu, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Di dalam Imamat 27 ayat 30 dan 32, demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau dari kambing domba, maka dari segala yang lewat dari tongkat gembala pada hitungan yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saudara, bagaimana akan kita balas kepada Tuhan segala yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada saudara dan saya? Firman Tuhan menyebutkan, 1/10 dari penghasilan kita
adalah kudus. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Itu adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan. Di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi kalau tadi di dalam Imamat 27 dia berbicara mengenai persepuluhan, sementara dalam Mazmur 96 ayat 8 berbicara tentang persembahan. Kalau perpuluhan, ya, persepuluhan adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita. Sementara persembahan adalah ucapan syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk apa yang Tuhan telah berikan bagi saudara dan saya. Di dalam Ibrani 7 ayatnya yang keempat, Abraham juga mengembalikan persepuluhan. Dan juga di dalam Kejadian 28 ayat 22, Yakub juga mengembalikan persepuluhan. Ada 3 jenis pemberi, yaitu seperti batu api, seperti bunga karang, dan juga sarang madu. Untuk mendapatkan api dari batu api itu, maka harus memerlukan tenaga yang kuat, memecah batu itu, ya, baru dia dapat digunakan. Dan bunga karang juga harus diperas, baru kita dapat memperoleh air di sana. Tetapi sarang madu, ya, sarang madu dia membuai dengan kemanisannya sendiri. Tuhan inginkan kita memberi seperti sarang madu, ya, tidak nanti diperas, tidak nanti ditempah, tetapi dengan hati yang tulus kita memberi kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah kita, kali kita menginginkan supaya kita memberi dengan sukacita. Untuk apa persepuluhan itu digunakan? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sahabat istimewa yang dikasihi Tuhan, kemana kita harus membawa kewajiban kita? Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita menyisihkan milik Tuhan yang adalah suci dan kudus, dan kita bawa ke rumah perbendaharaan. Di dalam Nehemia 13 ayat 12 sampai 13, rumah perbendaharaan atau dibawa ke gereja. Yang keempat adalah penata-layanan tubuh. Untuk bagian ini saya tidak membahas panjang, sebab pada 2 hari yang lalu kita sudah membahas begitu dalam tentang bagian yang ini. Ya.
Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi, kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tanggung jawab kita adalah kita menjaga tubuh kita. Sebab firman Tuhan menyebutkan bahwa tubuh kita ini, tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Itu berarti kita harus menjaga apa yang harus kita makan dan minum yang sudah dibahas pada 2 hari yang lalu. Yang kelima, penata layanan dalam hidup sehari-hari. Penata layanan dalam hidup sehari-hari adalah pekerjaan yang besar. Itu menyangkut hidup manusia sepenuhnya. Caranya hanyalah dengan memperhatikan perintah Allah. Amsal 23:26, hai anakku, berikanlah hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Di sini firman Tuhan menyebutkan, berikanlah hatimu kepadaku. Kenapa? Karena kalau hati kita berikan kepada Tuhan, maka tentunya di dalam kita bertindak, kita akan baik kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada sesama kita, sebab hati kita terpaut kepada Tuhan. Dan juga tentunya di dalam cara kita berpakaian, di dalam cara kita bertindak, kalau hati kita kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, maka segala yang kita lakukan, baik itu cara berpakaian dan lain sebagainya, tentunya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Yakobus 5:13, kalau ada seorang di antaramu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara dan saya, sahabat istimewa, di mana saja kita berada, adalah tugas kita untuk melakukan apa yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Kolose pasal yang ketiga 17, dan segala yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh karena Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran pada malam hari ini, bagaimana manusia melayani Allah? Ialah dengan kita mengatur, menjaga, memelihara semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga kita mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah berikan lewat talenta atau kemampuan-kemampuan yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Juga waktu, uang atau harta yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan juga lewat tubuh kita menjaga tubuh kita tetap sehat. Dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita sudah melakukannya, alangkah bahagianya ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua dan berkata, sabaslah hai hamba-hamba yang setiawan, mari masuk ke tempat yang telah kusediakan. Adalah doa dan pengharapan kita pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita
tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, namun Allah yang selalu dekat dengan kehidupan kami sebagai penebus dan pemelihara kami. Pada malam hari ini, kami patut menaikkan ucapan syukur, limpah terima kasih, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Tuhan telah izinkan kami mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Bagaimana kami harus melayani Allah. Dan semoga apa yang telah kami dengarkan bersama-sama, itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi itu dapat menjadi berkat bagi kami. Dan kami boleh praktekkan, boleh aplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami mau beristirahat pada malam hari ini, kiranya malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami, berikan istirahat yang baik bagi kami, dan kami dapat bangun besok pagi untuk melanjutkan aktivitas masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.